Cendol diet. Halo semuanya. Kali ini saya akan membuat cendol diet. Siapkan 20 lembar daun pandan yang udah dicuci bersih, kemudian potong-potong. Daun pandan yang sudah dipotong-potong tadi, blender, bersama 700 ml air. Blender sampai jadinya seperti ini. Kemudian saring. Jus pandan ini hasilnya 700 ml. Untuk kamu yang punya daun suji, gunakan daun suji akan lebih bagus karena hasilnya nanti di cendolnya akan lebih hijau. Di sini saya hanya menggunakan 20 lembar daun pandan dan hasilnya itu jadinya kurang hijau karena menggunakan beras coklat, jadi hasilnya kurang hijau. Teman-teman bisa menggunakan endapan pandan juga. Pandannya ini, yang jus pandan ini diendapkan, kemudian diambil endapannya agar bisa lebih hijau. Teman-teman juga bisa menambahkan daun suji dan daun pandan di mix untuk menghasilkan warna yang lebih bagus dan wangi yang lebih bagus lagi dan lebih enak. Setelah sari jus pandannya ini jadi, sisihkan, kemudian kita siapkan tepungnya. Saya menggunakan tepung dari beras coklat. Tepung beras coklat yang sudah jadi yang bisa dibeli, dan tepung pati Garut atau arrowroot ini juga ada dijual bebas, gampang dicarinya. Siapkan masing-masing 100 gram tepung pati Garut dan 100 gram tepung beras coklat. Kalau teman-teman tidak punya tepung beras coklat, bisa giling sendiri dari beras coklat ya. Kemudian campurkan tepung beras coklat bersama tepung pati Garut ini. Lalu masukkan jus pandannya. Aduk sampai rata. Masukkan bertahap, aduk sampai rata. Aduk terus sampai merata karena tepungnya ini bukan tepung yang biasa. Ini karena tepungnya ini adalah tepung yang natural banget tanpa proses yang berlebih. Jadi untuk penyerapannya beras coklat ini susah menyerap air. Jadi aduknya itu sampai harus agak merata. Karena kita tidak menggunakan tepung yang biasa digunakan, tepung putih seperti beras putih ataupun tepung sagu. Di sini kita menggunakan tepung yang lebih natural yang hanya sedikit proses. Jadi masih alami sekali dan tanpa proses pemutih. Sehingga hasilnya juga akan lebih sehat untuk terutama kita yang sedang diet atau yang sedang ada diet penyakit tertentu. Tambahkan sedikit garam, sejumput garam agar cendolnya nanti ada rasanya, kemudian aduk rata. Lalu kemudian kita akan memasaknya. Siapkan wajan. Aduk-aduk lagi, lalu masukkan, karena ini beras coklat jadi dia sangat larutnya agak lebih sulit. Jadi harus diaduknya itu harus sering diaduk sampai dia rata banget.
Lalu masak sampai matang. Masaknya gunakan api jangan terlalu besar, sebab kalau api terlalu besar nanti airnya sudah kering tapi adonannya belum matang. Siapkan baskom yang agak besar, kemudian tuangkan air es atau air yang ditambahkan dengan es batu, es balok. Tujuannya adalah supaya cendol yang masih panas-panas adonannya itu saat dimasukkan ke dalam dicetak, dari cetakannya itu sudah langsung mengeras. Untuk cetakannya bisa gunakan cetakan apa aja yang ada lubangnya. Saya menggunakan panci kukusan yang ada lubang-lubangnya. Lalu saya cetak di sini sambil ditekan-tekan adonannya. Dan ini cendolnya sudah jadi, siap untuk disajikan. Cendolnya memang karena bahannya alami jadi kurang terlalu kokoh. Buat kamu yang ingin lebih dia kokoh bisa menambahkan agar-agar dalam adonan. Untuk penyajian saya menggunakan susu almond. Saya buat dari almond 50 butir bersama dengan air 400 ml. Almond yang sudah direndam dari malam atau minimum rendam 3 jam atau 4 jam, supaya tujuan perendaman itu supaya nanti hasil dari susunya itu lebih legit. Tambahkan 400 ml air atau sesuai selera, bisa kalau untuk lebih kental 200 ml kalau untuk dipakai sebagai pengganti santan. Di sini saya menggunakan 400 ml airnya. Tambahkan sedikit garam agar rasa susunya ini nanti gurih. Dan silakan bisa disaring atau tidak. Di sini saya tidak menyaringnya. Jadi sama ampasnya karena menggunakan blender yang speednya sangat besar, jadi cukup halus sehingga ampasnya tidak begitu terasa. Kemudian untuk manisnya saya menggunakan sirup molasses. Ini adalah organik, gula organik yang dari molasses berupa sirup. Teman-teman bisa menggunakan gula aren atau gula jenis lainnya. Kalau untuk gula aren bisa teman-teman rebus bersama daun pandan dan sedikit air. Demikian resep membuat cendol versi diet tanpa gula. Jadi menggunakan molasses untuk pemanisnya. Silakan bisa dicoba untuk teman-teman buat. Semoga bermanfaat video kali ini. Buat teman-teman yang mau nyoba silakan. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah untuk selalu menjaga kesehatan, sebab kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video lain selanjutnya.